Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Febrianti, NIM 21112652, untuk memenuhi mata kuliah Filsafat Ilmu, dosen pengampu Dr. Heru Setiawan, SPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konstruksi epistemologi ilmu pengetahuan. Pengertian konstruksi epistemologi ilmu pengetahuan. Epistemologi dari bahasa Yunani epitisme atau pengetahuan dan logos atau ilmu adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Topik ini termasuk salah satu yang paling sering diperdebatkan dan dibahas dalam bidang filsafat. Yang pertama misalnya tentang apa itu pengetahuan, bagaimana karakternya, macamnya, serta hubungannya dengan kebenaran dan keyakinan. Epistemologi atau teori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian-andaian, dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Pengetahuan tersebut diperoleh manusia melalui akal dan panca indera dengan berbagai metode, di antaranya metode induktif, metode deduktif, metode positivisme, dan metode kontemplatif, dan metode dialektis. Epistemologi adalah nilai tahu manusia tentang sesuatu sehingga ia dapat membedakan antara satu ilmu dengan ilmu lainnya. Epistemologi menurut para ahli yaitu: yang pertama, Abdul Munir Mulkan, segala macam bentuk aktivitas dan pemikiran manusia yang selalu mempertanyakan dari mana asal muasal ilmu pengetahuan diperoleh. Yang kedua, dari Mujamil Qomar, bagian ilmu filsafat yang secara khusus mempelajari dan menentukan arah dan kodrat pengetahuan. Yang ketiga, menurut Anton Bakker, cabang filsafat yang berurusan mengenai ruang lingkup serta hakikat pengetahuan. Dan menurut Ahmad Khazir Zubair, suatu ilmu yang secara khusus mempelajari dan mempersoalkan secara dalam mengenai apa itu pengetahuan, dari mana pengetahuan itu diperoleh, serta bagaimana cara memperolehnya. Seterusnya dari Jujun S. Surya Sumantri, arah berpikir manusia dalam menemukan dan memperoleh suatu ilmu pengetahuan dengan menggunakan kemampuan rasio. Yang ke B, hakikat epistemologi pengetahuan. Secara sederhana, epistemologi juga disebut teori pengetahuan. Pengetahuan dalam arti sebuah usaha yang dilakukan secara sadar, baik dalam proses atau penarikan kesimpulan mengenai kebenaran suatu hal. Secara epistemologi, istilah epistemologi berasal dari kata Yunani, epitisme berarti pengetahuan dan logos berarti teori. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal muasal atau sumber, struktur, metode, dan sahnya, validitasnya pengetahuan. Apa yang bisa kita ketahui dan bagaimana kita mengetahuinya adalah masalah-masalah sentral epistemologi, tetapi masalah-masalah ini bukan semata-mata masalah. Sebab epistemologi berkenaan dengan pekerjaan pikiran manusia. Dalam epistemologi terdapat upaya-upaya untuk mendapatkan pengetahuan dan filosofis atau analitis. Yang ke C, metode untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Pada pembahasan terdahulu telah ditegaskan bahwa untuk menemukan sesuatu yang bernama ilmu pengetahuan, maka tujuan dari ilmu pengetahuan tersebut harus ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan berbagai metode yang memperoleh. Adapun metode yang diperoleh ilmu pengetahuan dan menentukan kebenaran ilmu pengetahuan secara filosofis terdiri dari: yang pertama, metode empirik. Yang dimaksud metode empirik yaitu pengetahuan yang didapatkan melalui pengalaman indurawi dan akal mengolah bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman dengan cara induksi.
Yang kedua, metode rasional. Metode rasional adalah metode yang menjelaskan hubungan-hubungan rasional yang memberi penjelasan ilmiah, ciri khas, keterpahaman yang khas. Penggunaan rasio dalam memperoleh pengetahuan menjadi sandaran metode ini, di mana akal atau rasio yang memenuhi syarat yang dituntut oleh sifat umum dan yang perlu mutlak, yaitu syarat yang digunakan dengan seluruh metode ilmiah. Yang ketiga, metode kontemplatif. Metode ini memandang bahwa metode empiris dan rasional memiliki keterbatasan, sehingga pengetahuan yang dihasilkan pun berbeda dan masing-masing bersifat temporal. Maka, untuk memanjangkan hasil dari kedua metode tersebut dibutuhkan penajaman kemampuan akal yang disebut instruksi. Pengetahuan yang diperoleh lewat intuisi dapat diperoleh secara kontemplatif. Yang keempat, metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan salah satu acara atau produser dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu, di mana ilmu merupakan pengetahuan yang diperoleh lewat metode ilmiah. Yang kedua, problem dan justifikasi kebenaran dalam epistemologi ilmu pengetahuan. Problem kebenaran dalam hal ini ada 3 persoalan pokok epistemologi sebagai penyelidikan filsafat terhadap pengetahuan, antara lain yang pertama menyangkut watak pengetahuan dan pertanyaan pokok. Apakah ada di dunia yang benar-benar di luar pikiran kita, atau kalau ada, apakah kita berada dapat mengetahuinya? Justifikasi epistemologi adalah cara bagaimana atau kenyataan hadir bagi saya atau mewujudkan dari ada bagi akal. Konsekuensi dari pengertian itu adalah bahwa evidensi sangatlah bervariasi. Akibatnya lebih lanjut adalah persetujuan yang dijamin oleh kehadiran atau yang bervariasi ini juga akan bervariasi pula. Yang ke paradigma dan epistemologi ilmu pengetahuan. Kata paradigma berasal dari bahasa Inggris yang merupakan kata serapan dari bahasa Latin, yaitu paradigma yang berarti suatu model atau pola. Juga dalam bahasa Yunani, paradigma yang berarti membandingkan sejarah mencatat bahwa di kalangan filosof Muslim, peripatetik memiliki perhatian yang sangat kuat dan membahas epistemologi. Filsafat patetik adalah gabungan Aristotelian sebagai corak pertama filsafat Islam yang mencapai kematangan di tangan Ibnu Sina. Dalam tradisi pemikiran Islam dikenal dengan mazhab yang berarti berjalan, karena Aristoteles yang menyampaikan ajaran berjalan-jalan di sekitar gunung olahraga di kota Athena yang bernama Paripatos. Kata paradigma berasal dari bahasa Inggris yang merupakan kata serapan itu dari bahasa lain, yaitu paradigma yang berarti suatu model atau pola. Problem kebenaran dalam hal ini persoalan pokok epistemologi sebagai penyelidik filsafat terhadap pengetahuan. Justifikasi epistemologi adalah cara bagaimana atau kenyataan hadir bagi saya atau perwujudan dari ada bagi akal. Konsekuensi pengertian itu adalah bahwa evidensi sangatlah bervariasi. Sekian penjelasan tentang konstruksi epistemologi ilmu pengetahuan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.